Halo, selamat sore guys. Salam sang sniper di seluruh Nusantara. Nih, pada sore hari ini saya akan mereview salah satu scope yang sekarang itu mereknya sudah masuk di Indonesia ya guys ya. Sebenarnya kurang lebih 1 tahun belakang inilah untuk produk Arken sudah mulai banyak ramai membanjiri di dunia hunting Indonesia guys ya. Nah, pada sore hari ini saya akan mereview yaitu Arken dengan tipe SH4J Gen 2. Nah, untuk teleskop ini guys ya, ini menurut saya cukup sangat recommended sekali guys ya. Dengan budget kurang lebih di harga 7 juta lebih, itu mendapatkan sebuah skop yang menurut saya itu cukup bagus guys ya. Nah, ini nanti akan coba saya sandingkan dengan teleskop vektor kontinental seri tertinggi dari vektor kontinental. Sebenarnya ada lagi seri tertingginya yang di atasnya ini guys ya, dengan harga itu kurang lebih sekitar 7, sekian atau sampai 8 jutaan ya. Nah, ini nanti akan saya bandingkan dengan teleskop vektor kontinental sehingga nanti teman-teman bisa melihat mana menurut teman-teman nanti yang terbaik dari dua teleskop ini. Nah, langsung nggak usah lama-lama kita buka dulu guys ya. Nah, ini packingnya ya. Ini sudah LED glass, kemudian retikelnya sudah FFP, zero stop, fog proof serta waterproof ya. Nah, tele ini guys ya, untuk salah satu keunggulannya ya guys ya. Jadi keunggulannya itu salah satunya dia berada di turretnya. Nah, turretnya itu betul-betul dari review-review konten kreator di luar negeri sana itu dari segi turretnya itu sangat kokoh sekali guys ya. Jadi pengetesannya sampai putarannya itu betul-betul menurut saya sudah gak wajar, sudah intinya saat memutar itu memberikan contoh. Nah, kalau di Indonesia itu kan biasanya seperti ini guys ya. Itu kalau di luar sampai kasar ibaratnya seperti itu guys ya. Oke. Kita lihat dulu apa yang ada di dalam teleskop ini. Kalau kita lihat sekilas ini guys ya. Untuk sekilas itu dia penampakannya seperti tele Nexfos. Nah, penampakannya seperti tele Nexfos guys ya. Nah, ini tube-nya 34, lensa depan 50. Jadi cukup kompatibel guys ya. Sangat sangat compact menurut saya guys ya. Ini dari segi penampakan. Ntar nanti dapatnya di dalam ada apa saja nanti saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan dulu dari segi penampakan telenya. Ini ya, ada penutup lensa. Penutupnya masih belum menggunakan flip. Oke, kita buka dulu. Nah, ini ya. Ini sunheadnya. Akan saya coba pasangkan. Nih, benar-benar compact guys ya. Oke, kita pasangkan dulu sunhead. Akan coba saya pasangkan dulu. Nanti kita bandingkan sama Continental. Sehingga teman-teman mempunyai perbandingan. Nah, ini salah satu tampilan yang saya sukai dari turretnya guys. Turretnya betul-betul besar. Jadi seperti kita itu betul-betul memegang telenya sniper guys ya. Untuk teman-teman mungkin di Indonesia yang sudah tahu Continental, untuk turretnya itu kan sudah besar guys ya. Tapi kalau dibandingkan sama Nexfos, bukan Nexfos, maksud saya Arken. Nah, ini cukup besar guys ya. Gimana ngelihatnya yang paling nyaman nih. Nah, kalau diginikan, ini cukup besar nih guys. Jadi cukup keren sekali, secara penampilannya dia cukup keren. Nah, ini jika dibandingkan dengan teleskop Continental. Nah, ini lebih panjang teleskop Continental guys ya. Nah, ini. Jadi dia tuh lebih compact. Nah, untuk teleskop ini, untuk Arken 2 ini dia ada series MIL dan MOA. Nah, kebetulan ini yang kita orderkan itu seriesnya MOA guys ya. Nah, ini. Coba kita mainkan turretnya. Nah, ini kalau di luar negeri itu sampai seperti ini. Nah, mainnya dia sampai seperti ini guys ya.
Wow, cukup banyak sekali guys ya. Untuk putaran elevasinya dia cukup banyak sekali. Nah, mantap banget ya. Ini bautnya kendor ini, nanti bisa minta di apa namanya, dikencangkan ya. Oke. Untuk apa namanya, harganya ini dibanderol kurang lebih sekitar 7 juta sekian guys ya. Untuk penampakan reticle nanti akan saya coba di luar untuk melihat view-nya. Nah, terus yang spesial dari salah satu tele ini adalah salah satu pengaturan dari turretnya. Pengaturannya nanti ketika kita sudah melakukan apa namanya, zero stop. Nah, ini saat kita sudah melakukan zero, andaikan kita sudah zero di sini, maka ini kita lepas, hanya melepas saja. Terus kemudian kita posisikan dia di angka 0, kemudian kita masukkan kembali baut-baut yang ada di samping untuk mengencangkan si posisi tutup turret. Kemudian inilah titik zero stopnya. Jadi ini tinggal kita nanti apa namanya, kencangkan, maka dia sudah akan berhenti di titik 0. Jadi andaikan kita angkat seperti ini ya, kemudian kita pasangkan. Nah, saya langsung kasih contoh guys ya. Saya kasih contoh. Ini saya buka dulu ya. Nah, ini kita tinggal melepas ini aja guys ya. Nah, ini enggak usah sampai lepas semua. Oke. Oke. Nah, ini kita taruh di angka 0. Oke. Langsung kita kencangkan aja ini guys ya. Nah, kita kencangkan. Kita kencangkan juga di sini. Nah, ini zero stopnya kita kendorkan dulu. Ini kita masukkan. Oke, ini baru kita kencangkan zero stopnya. Nah, seperti ini guys ya. Oke, nah kita naikkan, maka dia berhenti. Ini sudah nggak bisa. Nah, seperti itu, mudahnya seperti itu. Nah, untuk up-nya kita turunkan. Nah, ya, kita putar. Nah, dia sudah kembali lagi. Nah, ini guys ya, sangat mantap sekali ini guys penampakannya. Oke, akan kita tunjukkan habis ini retikelnya seperti apa, serta cargeniernya seperti apa guys ya. Nah, ini sekilas kita bandingkan. Nah, sama Continental guys ya. Nah, cukup signifikan guys ya. Dia tubnya sama ini 34. Nah, kalau Continental dia hanya melepas di bagian sini aja ya. Kemudian kita lepas. Terus kemudian nanti untuk penutupnya ini kita putar aja, yang di dalamnya kita pentokkan sampai ke zero stop, kemudian kita tutup, sudah ini di apa namanya, taruh di angka zeronya, maka sudah cukup seperti itu guys ya. Oke, coba kita lihat dulu dari segi isi yang ada di dalam dulu guys ya. Tadi kan belum saya sepilkan. Nah, ini dapat ini tadi ya, kunci L pertama. Kemudian ini ada tisu pembersih itu ya. Terus untuk pembelian dari teleskop Arken ini tidak disertai dengan mounting guys ya. Jadi mountingnya itu kita harus membeli sendiri guys ya. Jadi tidak disediakan. Oke, kemudian ada stiker sama ini manual book. Nah,
ini nanti untuk apa namanya, retikelnya itu ada yang sistemnya seperti ini kayak punyanya Continental, tapi untuk yang ini tuh retikelnya nanti half mil seperti biasa saja nih guys ya, nggak ada apa namanya piramidanya ya. Nah kurang lebihnya seperti ini untuk retikel dari teleskop ini guys ya, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian untuk spesifikasinya ini, nah teman-teman bisa melakukan screenshot jika nanti ingin tahu, karena saya nggak pinter menjelaskan terkait tentang spesifikasi guys ya. Nah ini bisa dilihat sendiri nanti. Tapi untuk lensanya saya rasa cukup bagus, karena saya saat tadi sempat apa namanya melihat guys ya. Nah ini bisa nanti dicek sendiri, karena saya juga masih baru ini guys ya, masih belum saya apa namanya saya uji. Nah ini dilihat dulu spek-speknya biar nanti teman-teman bisa melihat. Oke, cukup guys ya. Akan coba saya sepilkan dari apa namanya kualitas lensanya. Nanti akan saya banding dengan Continental. Oke, kita lanjut dulu guys ya untuk mereview dari segi view-nya. Oke, mainkan dulu Mas Adi paralak. Ini di jarak 200 sih ya. View-nya bagus, ini saya lihat pakai HP ini ya. Putar. Itu ngeblur. Nah, dijernihkan. Oke, udah nih. Lihat guys view-nya guys. Ini di jarak 200 meter ini ya. Dengan zoom maksimalnya di 24. Coba kecilkan Mas Adi, zoom nih. Zoomnya dikecilkan dulu. Oke, ini zoom kecilnya guys ya. Ini 200 meter itu guys. Betul-betul jeling. Ayo maksimal zoom lagi. Mana tadi gambari? Duh, hilang. Ah ini guys ya, bagus sekali ini guys di 200 meter itu. Nah ini 200 meternya. Nih kualitas dari lensanya itu betul-betul bagus ini guys, hampir seperti teleskop Nexfos. Ini sekarang saya reviewnya itu pukul kurang lebih 4.30-an lah, setengah 5 sore. Pukul 4.30 bagus banget ini guys. Nah, oke, mantap guys ya untuk view-nya ya. Arken. Nah ini guys, mantap sekali. Ini untuk penampakan vektor Continental ya, dengan zoom tertinggi ini guys ya, di jarak sama 200 meter. Ini kurang lebih seperti ini. Saya pakai HP nih guys ya. Cuman kalau kita lihat sekilas sama yang tadi kita bandingkan, lebih bagus yang tadi guys untuk pencahayaannya tuh guys ya. Kalau ini dia agak redup sedikit nih ya. Ini sama ya, di zoom jarak 200-an nih. Nah itu tadi guys ya, review singkat terkait teleskop Arken. Ini menurut saya salah satu teleskop yang cukup recommended ini guys ya. Jadi dari segi tampilan, kemudian dari segi spesifikasi yang sudah ada, ini menurut saya cukup betul-betul compact serta apa namanya, lebih keunggulannya lebih dapat. Menurut saya seperti itu guys ya. Bukan saya ingin membandingkan antara Arken dengan apa namanya Continental. Saya suka menggunakan Continental ini juga suka. Cuman sekilas saya lihat memang kualitasnya dari Arken tuh lebih bagus. Harganya pun selisih guys ya. Kalau ini barunya Continental kurang lebih di antara 6 juta, 6.500.000. Kalau ini 7 juta lebih, 7.500.000. Kurang lebih selisihnya sudah 1 juta. Pantaslah kalau
untuk sekelas apa namanya tele Arken ini, tipe yang ini terutama ya, yang tipe SH 4J yang Gen 2 ini menurut saya cukup bagus sekali. Oke, karena saya nggak begitu pintar dalam menjelaskan spesifikasi teleskop. Jika nanti teman-teman ada yang mau tanya, silahkan nanti komen guys ya. Oke, mantap. Terima kasih guys.